Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Kita buka pembelajaran kita dengan membaca basmalah ya. Materi IPS hari ini kita bahas tentang proklamasi kemerdekaan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut merupakan tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Nah, peristiwa apa sih yang terjadi sebelum proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945? Ya, peristiwa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dulu, sebelum kemerdekaan, penjajah terakhir yang menjajah negara kita adalah Jepang. Awalnya, Jepang pada tahun 1945 kalah oleh sekutu. Kekalahan Jepang ini diawali dengan dibomnya kota industri di Jepang, yaitu Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan Nagasaki 9 Agustus 1945. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Jenderal Terauchi, pimpinan pasukan Jepang di Asia Tenggara, memanggil Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat ke Dalat, Vietnam Selatan. Maksud mengundang ketiga tokoh Indonesia ini adalah untuk menyatakan bahwa Jepang mengizinkan Indonesia merdeka dan akan memberikan kemerdekaannya pada tanggal 24 Agustus 1945. Maksud pernyataan ini agar Indonesia membantu Jepang untuk melawan sekutu. Tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita ini didengar oleh Sultan Syahrir, Wikana, Darwis, dan Khairul Saleh melalui radio BBC. Tokoh-tokoh ini tergabung dalam golongan muda. Ketika 16 Agustus 1945 terjadi peristiwa Rengas Dengklok, di mana Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta dibawa ke Rengas Dengklok oleh golongan muda, yang maksudnya adalah untuk mengamankan Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta dari pengaruh Jepang yang menyatakan bahwa akan diberikan kemerdekaan tanggal 24 Agustus 1945. Golongan muda ini membujuk untuk segera memproklamasikan kemerdekaan dan tidak menunggu kemerdekaan yang diberikan oleh Jepang. Kemudian Ahmad Subarjo dibawa oleh Yusuf Kunto untuk menjemput Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Kemudian tokoh-tokoh ini, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta beserta Ahmad Subarjo yang merupakan perwakilan golongan tua dan Wikana yang merupakan perwakilan golongan muda ke rumah Laksamana Tadashi Maeda. Mereka tiba pukul 23.00 dan ketika pukul 24.00 mereka merumuskan naskah
proklamasi. Insinyur Soekarno menulis naskah proklamasi dengan tulisan tangannya di sebuah memo putih. Kemudian setelah jadi, Soekarno mengusulkan bahwa tanda tangan sebaiknya dilakukan oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi yang ditulis Insinyur Soekarno kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Naskah proklamasi yang ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno kemudian dibuang oleh Insinyur Soekarno di tong sampah, di keranjang sampah. Tetapi oleh BM Diah kemudian diambil dan dimasukkan ke dalam saku celananya. Tindakan BM Diah ini yang akhirnya membuat kita tahu bahwa tulisan tangan ini ada. Tulisan tangan teks proklamasi ini disebut naskah klat, sedangkan yang ketikan ini disebut naskah otentik. Dan pada saat itu akhirnya disepakati bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pukul 10 pagi. Awalnya proklamasi ini akan dibacakan di lapangan Ikada, tetapi dibatalkan karena Jepang juga mendengar bahwa proklamasi akan dilakukan di lapangan Ikada dan mereka sudah bersiap di lapangan tersebut. Kekuatan Jepang di Indonesia ini masih cukup kuat, jadi tokoh-tokoh bangsa kita khawatir akan terjadi bentrokan dengan Jepang, sehingga proklamasi dipindahkan ke Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Walaupun berita ini lewat mulut ke mulut, tapi banyak yang mendengar akan diproklamasikan kemerdekaan. Ibu Fatmawati ini menjahit bendera merah putih yang dikibarkan pada saat setelah proklamasi kemerdekaan dibacakan oleh Insinyur Soekarno, yang dikibarkan oleh Latif Hendra Ningrat dan Suhut Sastro Kusumo. Dan secara spontan, masyarakat yang hadir dan tokoh-tokoh yang hadir dalam proklamasi tersebut spontan menyanyikan lagu Indonesia Raya pada saat bendera merah putih tersebut dikibarkan. Makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. 1. Merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia, karena selama 350 tahun sudah dijajah oleh bangsa Belanda dan 3,5 tahun oleh bangsa Jepang, akhirnya Indonesia merdeka. 2. Bukti secara fakta dan secara hukum kepada dunia internasional bahwa Indonesia telah merdeka. 3. Merupakan pintu gerbang menuju negara Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. 4. Terwujudnya cita-cita nasional, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, bagaimana cara kita mengisi kemerdekaan? Sebagai pelajar, kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh agar memperoleh prestasi yang baik yang dapat menunjang kehidupan kalian untuk mengisi kemerdekaan Indonesia menjadi orang yang berguna. 2. Mengikuti upacara dengan hikmat. 3. Menciptakan kondisi masyarakat yang aman dan saling toleransi satu dengan lainnya. 4. Meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membangun bangsa. 5. Meningkatkan pembangunan di segala bidang dan merata di seluruh daerah di Indonesia. Cara mempertahankan kemerdekaan bagaimana? Ya, kita harus siap sedia membela tanah air kita, menjaga keutuhan bangsa dan negara, menolak campur tangan atau intervensi asing, memperkuat sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Kemudian kita harus melestarikan budaya bangsa.
Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Kerjakan tugasnya dengan baik dan kirim lewat Japri ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.